sekarang materinya saya akan mengambil persamaan perbandingan nilai. Jadi yang akan dipelajari di kelas yaitu tentang bagaimana konsep perbandingan nilai yang benar. Jadi anak itu sudah bisa membedakan mana perbandingan nilai mana perbandingan berbalik nilai. Cuma pada saat ini saya akan memberikan materi kepada anak tentang perbandingan nilai. Itu yang pertama. Kemudian anak juga harus bisa menentukan nilai perbandingan nilai yang benar itu yang bagaimana. Jangan sampai nanti perbandingan nilai nanti terbaliknya berbanding nilai. Jadi grafik dan lain sebagainya itu yang akan saya lakukan di kelas. Kemudian saya juga berharap bahwa pembelajaran ini nantinya si anak bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dalam bisa memecahkan masalah dalam kehidupan. Sangat menarik sekali dari visual pembelajaran itu. Untuk materinya apa Bu Ida? Materinya Terus bagaimana proses dalam pembelajaran nanti? dalam pembelajaran nanti prosesnya nanti yang pertama saya akan pertama pasti yang pertama kita dulu yang sudah, kemudian kita berdoa untuk kelancaran, kemudian saya juga sebagai guru tahu dulu siapa yang hadir dan tidak hadir, kemudian kalau misalnya sudah tahu, kemudian mungkin ada sedikit ice breaking baru kegiatan ini, yaitu saya akan menjelaskan sana tujuan pembelajarannya yang dipelajari hari ini. Terus baru saya menjelaskan, setelah menjelaskan, kemudian si anak diharapkan nanti mengerjakan dengan ditampilkan video terlebih Dari pembelajaran itu kan berarti kan itu membutuhkan sumber belajar yang lainnya ya. Apa sumber belajar yang akan dipakai? sumber belajarnya. Sumber belajarnya yang pertama dalam buku, yang kedua mungkin nanti ada video juga, kemudian banyak sumber-sumber lain yang dari pembelajaran sumber-sumber pembelajaran. Kemudian Bu Ida, di situ dituliskan dari RPP yang Bu Ida tuliskan di situ RPP-nya itu berdiferensiasi ya Bu Ida ya. Kalau berdiferensiasi berarti melihat karakteristik siswanya. Bagaimana karakteristik siswa yang di kelas yang itu akan diajarkan? Karakteristiknya banyak sekali sih. Si anak itu ada yang menyukai ini gitu. Nah kita di kelompokannya kemarin waktu asesmen diagnostik ya. Jadi soalnya yang namanya sekelas itu tidak semuanya sama. Nah makanya kemarin setelah asesmen diagnostik saya mengelompokkan anak itu Dengan sesuai minatnya, dengan ya. minatnya. Jadi mohon maaf nanti anak-anak berkelompok itu misalnya menurut Bu Kyoki kenapa sih ini dikelompokkannya dengan si ini adalah hasil asesmen diagnostik. Jadi yang ini berarti sesuai, ini sesuai minatnya apa, ini sesuai minatnya apa, sesuai minatnya apa, dan diklasifikasi di atas. Kemudian nanti bagaimana cara menilai? Bu Ida mau menggunakan teknik penilaian seperti apa? Teknik penilaiannya diskusi ya. 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 Jadi anak sesudah menampilkan video, kemudian si anak mengerjakan LKPD yang sudah saya sediakan, kemudian si anak nanti berdiskusi untuk memecahkan masalah, kemudian yang saya nilai tidak hanya kognitif saja, tapi aspek personal. Terima kasih. Mungkin itu saja Bu Ida untuk pasca observasinya. Nanti kita lanjut ke kelas untuk melihat bagaimana proses pembelajaran. Terima kasih. Terima kasih Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Mulai dari yang ya, itu kanan.
kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk kelancaran kegiatan hari ini ya. Silakan oleh ketua kelasnya untuk berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Siapa ketua kelasnya? Duduk siap. Siap. Saya doakan. Salam. Nah, sebelum kita belajar, kita ingin tahu di kelas ini siapa yang tidak hadir? Oh, Daim. Siapa lagi? Kenapa? Siapa lagi? Kenapa? Nah, mudah-mudahan anak-anak kita yang tidak sekolah yang sedang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Nah, kalian sudah siap menerima pelajaran dari hari ini? Ya, siap? Coba lihat video yang ini. Bapak yang ini pegang. Ya. Kalau misalnya bapak yang ini gerak ke kanan, berarti kepala kalian harus ke kanan. Sesuai ini ya. Kalau gerakan ke kiri berarti harus ke kiri. Kalau gerakan ke depan berarti kalian harus ke depan. Kalau ke belakang berarti harus ke belakang. Ya. Fokus ini nih fokus. Ibu harus ke sini, berarti harus ke sini ke belakang. Lompat. Lebih kelihatan. Kalau kalian sudah bisa melihat bapak ini, gerakannya sama dengan bapak ini, berarti kalian sudah siap menerima pelajaran ini. Lihat. Mandor. Sudah, kalian sudah siap. Sekarang sudah siap menerima pelajaran dari ibu. Kemarin pelajaran dari ibu yang kemarin adalah mengenali aljabar. Ada yang namanya koefisien, ada yang namanya variabel, ada yang namanya kuantitas. Nah, yang akan dipelajari sekarang, yaitu mengenai perbandingan senilai. Ada yang tahukah perbandingan senilai? Ada yang tahukah perbandingan senilai? Nah, dengarkan oleh kalian. Ada sebuah soal. Ibu membeli satu buah pulpen. Satu ya. Ibu bayar 2.500. Apabila ibu membeli 5 buah pulpen, berapa yang harus kalian bayar? Berapa? Ibu membeli 1, 2.500. Kalau ibu membeli 5, berarti berapakah yang harus kalian bayar? 12.500. 12.500. Apabila ibu membeli 3, ayo. 7.500. Nah, itu yang disebut perbandingan
ingin memberitahu dulu tujuan pembelajaran hari ini. Jadi jangan sampai ibu tujuannya apa kita belajar ini. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, kalian harus memahami konsep perbandingan senilai dengan benar. Awas, dengan benar memahami konsepnya. Yang kedua, kalian bisa menentukan nilai dari perbandingan senilai. Yang ketiganya, kalian bisa menyelesaikan masalah di dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan perbandingan senilai. Nah, sekarang ada yang tahu perbandingan senilai? Perbandingan senilai, ada yang tahu tidak? Ada yang tahu? Apa? Oh, perbandingan senilai. Yo. Terus, ayo Mando. Itu ada tujuan pembelajaran yang akan ikut pelajari. Perbandingan senilai dengan benar. Ya, besok lagi. Menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan perbandingan senilai dengan benar. Ya, nah itu Mando sudah benar. Tepuk tangan dulu buat Mando. Itu adalah tujuan pembelajaran hari ini. Nah, sekarang coba dengarkan ibu. Di sini ada sebuah contoh. Nih, ada sebuah contoh. Ibu itu membeli satu buah balpen ya. Balpen ini harganya 2.500. Nah, apabila kalian membeli 5 balpen, harganya berapa yang harus dibayar? 12.500. Sekarang kalau misalnya kita beli 3 balpen, harganya berapa? 7.500. Kalau kita beli 10 balpen, 25.000. Kalau misalnya kita beli 2 balpen berapa? 5.000. Tepuk tangan untuk kalian. Menjawab. Nah, sekarang kalau kalian sudah tahu konsepnya seperti tadi, kalau kita beli 1 2.500, beli 2 5.000. Ada nggak kepikiran nggak oleh kalian apa sih itu yang disebut dengan perbandingan senilai? Ayo. 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 Perbandingan senilai ada? Ayo Fiona. Kalau beli barang yang banyak berarti harganya juga lebih banyak Yang harus dibayar. Jadi kita kalau misalnya kita beli barangnya banyak, berarti yang harus dibayar juga akan lebih banyak. Bagaimana kalau belinya sedikit? Dibayarnya banyak tidak? Tidak. Ya. Jadi kalau gitu nih Fiona sudah bisa mengungkapkan. Dari yang lain ada perbandingan senilai itu apa? Tadi betul oleh Fiona. Jadi kalau kita beli banyak, otomatis harga yang harus dibayar itu akan lebih banyak juga. Ayo yang lain. Ayo yang lain. Mando? Ngabul. Ayo. Ayo. Cika. Nazila? Ayo. Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Ayo. Ada yang bisa mengungkapkan lagi? Jadi, yang namanya perbandingan senilai itu adalah perbandingan 2 besaran yang apabila yang satu membesar, yang satu lagi atau variabel yang keduanya akan semakin membesar. Kalau besaran yang satu mengecil, otomatis besaran yang kedua akan semakin mengecil. Jadi tidak misalnya kita beli 1 2.500, kita beli 2 2.500, tidak gitu kan? Itu yang disebut dengan perbandingan senilai. Jadi apabila yang satu membesar, variabel atau besaran yang kedua akan membesar. Kalau yang satu mengecil, berarti yang kedua pun akan mengecil.
sekarang ada contoh lagi. Ada contoh lagi. Di sini ada sebuah mobil. Bayangkan oleh kalian, bayangkan dari sekarang. Ada sebuah mobil memerlukan 3 liter bensin untuk menempuh 24 kilometer. 3 liter. Kita bisa mobil itu maju sampai ke 24 kilometer. Nah, sekarang jika kita punya bensin 45 liter, berapakah jarak yang bisa ditempuh? Ada sepilo. Nah, sekarang supaya kalian lebih paham lagi, Ibu memberi soal yang kedua ya, soal yang kedua. Di sini ada sebuah mobil memerlukan 3 liter bensin untuk menempuh jarak 24 km. Nah, apabila berapakah jarak yang ditempuh mobil tersebut jika di dalam tangki mobil itu ada 45 liter bensin? Supaya kalian gampang mengerjakannya, yang pertama kita buat tabel dulu. Berarti tabel yang pertama adalah tabel bensin. Nah, ini adalah variabel yang pertama, ini adalah X. Sedangkan jarak ini adalah Y. Badan. Bensin 3 liter kan? Kalau bensinnya 3 liter berarti jarak yang ditempuhnya 24. Nah, apabila bensinnya 45 liter, berarti yang ditanyakan berapa jarak yang ditempuh. Ini kita sama Ibu dikasih X ini ya. Jadi kalian sekarang akan mencari nilai X-nya. Bagaimana kalian cara mencari atau menjawab soal yang ini? Kalian dengan membuat perbandingan. Kalau X dengan X, kalau Y dengan Y di sini. Nah, berarti ini X adalah bensin ya. Berarti perbandingannya 3/45. Berarti ini 3/45. Kemudian yang Y berarti 24/X. Berarti ini 24/X. Nah, sesudah itu kalian kali silang. Dikali silang. Berarti 3 dikali dengan X. Kemudian 45 dikali 24. Jadi 3 yang pertama ini adalah 3 dikali X. 3 dikali X. Kemudian ini 45 dikali 24. 45 dikali 24. Berarti di sini 3X. Yang kita cari adalah nilai X. Berarti mencari nilai X-nya sama dengan 45 ya. Dikali berapa? 24. Yang 3-nya pindah ke bawah dibagi 3. Baru kalian hitung 45 dikali 24 berapa dibagi 3. Silakan hitung berapa? 45 kali 24 berapa? Ayo. 45 kali 24. Ayo. Cepat-cepat menghitung. 45 kali 24. Berapa? 700. 7. Yo. Silakan hitung. Berapakah? Ada yang mau menghitung ke depan? Dikali? Ayo berapa? 900 ke 900
980. 945 dikali 24 itu adalah 980 dibagi 3. Jadi berapa? 325. Yo. Ayo. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Ayo dihitung. Ini? Ada yang bisa? 45 kali 24 berarti berapa? Kak, tuh. 945 dikali 24 itu adalah 1080 dibagi 3. Jadi hasilnya adalah 360. Berarti kalau seperti itu, berapakah jarak yang ditempuh apabila menghabiskan 45 liter bensin? Berapa yang ditempuhnya? 360 kilometer. Bisa ya? Bisa. Bisa enggak? Bisa. Benar. Yakin? Ada pertanyaan tidak? Benar. Nah, dari video yang sudah ditampilkan yang tadi, kalian sudah memahami dan bisa menjelaskan dari video yang sudah diputar tadi. Ayo siapa yang mau memaparkan tentang video tadi? Fiona, ayo Fiona, silakan berdiri, nggak apa-apa. Dari video yang pernah lihat, dari video tersebut per mobil isinya ada 5 orang. Kalau berarti kalau misalnya 2, 10, kalau 3, 15. Berarti kalau gitu, kalau semakin banyak mobil berarti orangnya juga akan semakin banyak. Ya, terima kasih Fiona. Tepuk tangan dong. Yang kedua, ayo siapa? Abdul. Ayo Abdul. Apa-apa, tidak perlu persiapan, tidak perlu siap. Ayo, kalau yang video yang tadi yang sudah diputar. Video jika satu mobil 5 orang, berarti kalau 2 mobil 10 orang. Kalau mobilnya 5 berapa orang? Kalau mobilnya 5, 25 orang. 25 orang. Kalau mobilnya 7 berapa orang? 35 orang. 35 orang. Jadi kalau misalnya mobilnya semakin banyak, orangnya pun akan semakin Banyak. Tepuk tangan buat Anda. Tepuk tangan buat. Nah, gercepnya ulang. Setelah kalian tadi berdiskusi, nah sekarang kalian harus mempresentasikan hasil pekerjaan kalian yang tadi. Semua kelompok harus ke depan. Dimulai dengan kelompok Lutfi. Ayo Lutfi, ke depan. Silakan ke depan. Bawa hasil pekerjaannya. Ayo di sini, di sini, di tengah. Ayo silakan. Ayo silakan, Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil
hasil kerja kelompok. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Alisari. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Maulana. Perkenalkan, nama saya Alvino. Silakan presentasikan hasil yang terbaik. Jadi semakin banyak semakin banyak orangnya. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kalian sudah berdiskusi, setiap kelompok sudah mempresentasikan hasilnya. Nah, sekarang Ibu akan merefleksikan kegiatan hari ini. Apa sih yang didapat dari pelajaran kali ini? Ayo, tadi menurut kalian, kalau yang namanya perbandingan senilai itu apa? Yo, simpulkan, perbandingan senilai itu apa? Hah? Ya, semakin banyak. Ya, terus apa lagi? Nah, gitu. Jadi, untuk pembelajaran hari ini, yang namanya pembelajaran perbandingan senilai itu adalah membandingkan dua buah besaran. Apabila besaran yang satu semakin besar, maka besaran yang kedua pun akan semakin besar. Kalau yang satu besarannya semakin kecil, otomatis besaran yang kedua pun akan semakin kecil. Paham kan? Paham. Kalau sudah paham, terima kasih. Sekian pembelajaran dari Ibu. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai ketemu lagi dengan pelajaran Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perbandingan senilai. Tadi yang namanya perbandingan senilai itu adalah membandingkan dua buah besaran. Nah, untuk pertemuan selanjutnya yang akan Ibu bahas yaitu mengenai perbandingan berbalik nilai. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Pagi juga, Kira, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Ibu sehat? Alhamdulillah. Kemarin kan kita sudah melaksanakan observasi ya. Bagaimana kesan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran? Pertamanya kita juga manusiawi ya, adanya plus sedikit, tapi lama-kelamaan ya bisa relate juga. Kemudian alhamdulillah pembelajaran berjalan dengan lancar dan anak-anak antusias untuk menerima pelajaran pada waktu itu. Ya, saya juga melihat antusias anak-anak itu sangat bagus ya. Kemarin dengan adanya speaking, dengan di kelasnya itu dengan banyak video-video pembelajaran. Jadi anak-anak itu antusias dalam pelajaran matematika itu sangat bagus Ibu. Ibu telah menggunakan metode pembelajaran yang tepat menurut saya. Nah, mungkin nanti bisa diterapkan lagi di kelas yang lain. Insya Allah. Ya. Mungkin nanti untuk penerapan di kelas lain bisa menggunakan metode-metode yang lain. Insya Allah. Ya, Ibu nanti bisa melihat penilaian atau pengamatan saya. Yang saya lihat ada beberapa hal yang harus Ibu tingkatkan sedikit itu. Ya, terima kasih gitu Ibu sudah memberikan umpan balik yang sangat positif ke dalam diri saya. Tapi saya juga ingin tahu apa sih yang kurang-kurangnya itu gitu. Yang harus ditingkatkan dalam pembelajarannya itu apa gitu. Kan kita juga karena kita praktik kita kan nggak tahu gitu. Iya. Nanti Ibu bisa melihat saya. Mungkin yang pertama Ibu bisa memberikan lebih banyak waktu diskusi kelompok karena memang kemarin itu saya lihat anak-anak itu masih antusias dalam diskusi kelompok, cuma memang keterbatasan waktu. Mungkin untuk pembukaan atau itu nanti lebih jadi untuk diskusi kelompoknya lebih banyak gitu waktunya seperti itu. Yang keduanya
Ibu bisa memberikan umpan balik yang lebih spesifik, misalnya pas penutup itu ya, anak-anaknya kan sudah antusias, nah berikan umpan balik yang positif, misalnya nanti ibu kasih reward atau lain sebagainya. Insya Allah Bu, untuk kedepannya saya akan meningkatkan lagi pembelajaran. Jadi kita pas begitu diskusi itu anak-anak itu waktunya akan diperlama lagi gitu. Kemudian emang kemarin pas begitu pembelajaran kita tidak terlalu spesifik ya, kita general ke materi gitu. Padahal kan bisa juga lebih spesifik karena kemarin belajar tentang aljabar ya, tentang aljabar. Insya Allah untuk kedepannya saya akan memberikan waktu lebih lama untuk diskusi, kemudian pembelajarannya pun tidak akan lebih spesifik. Ya, ibu bisa membuat rencana pembelajaran untuk yang kelas lainnya dengan memperbaiki yang kelas sekarang gitu. Dari apa pembelajaran dari hasil pengamatan saya nanti bisa diperbaiki. Jadi nanti untuk kedepannya pembelajaran itu akan lebih bagus lagi, lebih apa yang kita inginkan tercapai. Iya. Nah, saya juga belajar gitu. Mudah-mudahan nanti pembelajaran selanjutnya saya akan lebih efektif lagi gitu, lebih efektif lagi. Kemudian selain waktu yang harus lebih lama, kemudian proses pembelajaran pun harus lebih menyenangkan lagi gitu ya. Dari kemarin itu sudah bagus sekali dulu, sudah sudah menyenangkan, sudah itu cuma mungkin ada beberapa saja ya. Saya berharap pembelajaran selanjutnya akan lebih efektif lagi, dan walaupun sudah efektif akan lebih lagi ya, diefektifkan lagi ya. Mungkin itu saja Ibu. Ya, terima kasih sudah melakukan pengamatan terhadap saya. Mudah-mudahan untuk kedepannya saya akan lebih baik lagi sesuai dengan arahan yang Ibu bilang tadi. Ya, sama-sama Ibu. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan. Terima kasih Bu. Sama-sama. Sembuh ya.